Bayangkan memiliki kunci tanpa tahu pintu mana yang harus dibuka, atau menyadari ada pintu-pintu yang tak bisa dibuka dengan kunci akal manusia. Itulah agnostisisme, sikap jujur bahwa ada hal-hal yang mungkin tak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Istilah agnostisisme berasal dari bahasa Yunani. A berarti tidak, gnosis berarti pengetahuan mendalam. Jadi agnosis itu artinya tanpa pengetahuan. Bukan karena malas mencari, tetapi karena menyadari jawaban atas pertanyaan fundamental tertentu. Apakah Tuhan ada, atau apa makna sejati kehidupan, berada di luar jangkauan kemampuan kognitif manusia. Menurut mereka, ada dua bentuk tidak tahu yang perlu dipahami. Pertama, agnostisisme epistemologis. Pengakuan bahwa alat pengetahuan kita, panca indera, logika, metode ilmiah, dan lainnya memiliki keterbatasan fundamental. Immanuel Kant mengatakan kita hanya menangkap fenomena, penampakan realitas, bukan nomena, esensi sejati kenyataan. Seperti melihat bayangan di dinding gua, kita memproses realitas melalui filter otak tanpa menyentuh esensi sejatinya. Contoh, masalah kesadaran. Kita dapat memindai otak dan melihat neuron menyala, tetapi tak akan pernah benar-benar memahami bagaimana pengalaman subjektif muncul dari proses fisik. Bagaimana rasanya melihat warna merah di kepala orang lain adalah misteri yang tak terjembatani sains, setidaknya untuk saat ini. Kedua, agnostisisme teologis. Yang paling umum dikenal, seorang agnostik berkata, saya tidak tahu dan mungkin tak akan pernah tahu pasti apakah Tuhan itu ada atau tidak. Berbeda dengan ateis yang memang tak percaya adanya Tuhan. Agnostik berada di tengah. Bukti yang tersedia tidak cukup meyakinkan untuk memutuskan dengan pasti. Menariknya, bahkan dalam tradisi keagamaan ada aliran yang mengakui keterbatasan ini. Dalam teologi negatif, para mistikus percaya Tuhan terlalu transenden untuk dipahami. Kita hanya dapat mendekatinya dengan mengatakan apa yang bukan dia. Ada pula tingkat kebodohan yang dijelaskan dalam berbagai tradisi kebijaksanaan. Kebodohan berlapis adalah tidak tahu tetapi mengira tahu. Ini puncak kebodohan. Contohnya orang yang yakin mutlak bumi itu datar dan menganggap semua bukti ilmiah sebagai konspirasi. Orang-orang ini terjebak dalam ruang gema, begitu percaya diri padahal fondasi pengetahuannya rapuh. Seperti tersesat di hutan namun menolak membaca peta karena merasa sudah tahu jalan. Sebaliknya, kebodohan sederhana adalah sadar tak tahu. Ini awal kebijaksanaan sejati. Sokrates berkata, yang saya tahu hanyalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Justru karena menyadari ketidaktahuannya, ia menjadi terbuka, rendah hati, dan terus mencari kebenaran. Dalam sains, ilmuwan terhebat berani berkata, kami belum tahu. Para astrofisikawan mengakui 95% alam semesta, materi gelap, dan energi gelap masih menjadi misteri total. Pengakuan inilah yang memicu gelombang penelitian dan penemuan baru. Di dunia yang dipenuhi orang sok tahu dan yakin 100% dengan pendapatnya, bahkan tentang hal sangat kompleks, agnostisisme adalah kejujuran intelektual yang langka dan berharga. Agnostisisme bukan tren gaya-gayaan, tapi justru ekspresi jujur tentang keterbatasan. Daripada memaksakan jawaban yang belum tentu benar demi kenyamanan psikologis, lebih baik jujur mengakui ketidaktahuan dan tetap terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Sikap ini merendahkan hati, menyadari manusia memiliki keterbatasan kognitif inheren. Kita bukan makhluk serba tahu dan tidak perlu pura-pura demikian. Dengan mengakui apa yang belum kita ketahui, justru kita terdorong untuk mencari, bertanya, bereksperimen, dan belajar tanpa terjebak dogma atau kepuasan dini. Agnostisisme bukan sikap acuh tak acuh terhadap pertanyaan-pertanyaan besar. Justru sebaliknya, ini sikap paling bertanggung jawab terhadap pertanyaan terdalam dalam hidup. Dengan 95% alam semesta masih gelap bagi ilmu pengetahuan, dengan pertanyaan tentang kesadaran, makna hidup, dan Tuhan masih menggantung tanpa jawaban definitif, mungkin sikap paling cerdas adalah berani berkata, saya tidak tahu dan itu bukan masalah. Mari terus mencari dengan rendah hati. Ini bukan akhir pencarian, tapi justru awal yang sejati. Seorang agnostik sejati tak berhenti pada ketidaktahuan. Ia terus mencari melalui akal, pengalaman, kontemplasi, bahkan intuisi, agar suatu hari mungkin bergerak dari ketidaktahuan menuju pemahaman lebih mendalam. Dari posisi agnostik tanpa pengetahuan menuju gnostik memiliki pengetahuan, atau setidaknya mendekati cahaya kebenaran sedekat mungkin yang dapat dijangkau manusia. Karena pada akhirnya mengakui ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan. Refresh your mind. Jangan lupa komentar-komentar Anda membuat konten ini lebih berkualitas.